Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita takut dimakan buaya, maka kita harus menjauh dari buaya tersebut. Demikian juga tatkala kita takut untuk dimakan oleh seekor singa atau macan, maka kita harus menjauh dari singa atau macan tersebut. Akan tetapi kalau kita takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan malah menjauh, tapi kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa selagi seorang hamba mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Dan kalau seorang hamba telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia telah merasa dirinya kotor, dirinya penuh dengan noda-noda kemaksiatan dan noda-noda dosa, maka dia janganlah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan 3 hal. Yang pertama yaitu al-iqla'u 'anidz dzam. Kita segera meninggalkan dosa tersebut. Kita akhiri dosa tersebut. Jangan dilanjutkan kembali. Itu yang pertama. Dan kedua yaitu an-nadam 'ala ma fat. Kita merasa sedih, kita merasa menyesal karena telah melakukan dosa tersebut dengan penyesalan yang mendalam. Dan benar-benar menyesal. Dan ketiga yaitu al-azmu 'ala adamil 'auda ilaihi. Kita bertekad tidak mengulangi dosa tersebut di kemudian hari. Jadi 3 syarat ini penting untuk kita lakukan agar taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi 3 syarat ini apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya 3 syarat tersebut adalah tata cara bertaubat apabila kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita masih punya tanggungan, punya dosa kepada anak cucu Adam, maka 3 syarat ini belum cukup. Harus ditambah 1 lagi, yaitu kita meminta halal, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Misalnya, kita pernah mencuri harta seseorang, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak meminta halal dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Orang yang hartanya kita curi tersebut. Kita pernah memukul orang lain. Maka Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa kita selagi kita meminta maaf, kecuali kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita pukul tersebut. Jadi kalau memang dosa kita itu adalah bermaksiat kepada Allah, maka 3 syarat yang telah saya sebutkan tadi cukup. Akan tetapi kalau dosa itu berhubungan dengan anak cucu Adam, hakul adami, maka dosa itu tidak akan diampuni Allah kecuali kalau kita meminta halal kepada orang yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, kalau kita takut kepada macan, takut dimakan macan, takut diterkam oleh singa, takut dimakan buaya, takut digigit ular, maka kita harus menjauh dari itu semua. Akan tetapi kalau kita takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang kita lakukan jangan malah kita menjauh, tapi kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dosa kita, betapa besar dosa kita, Allah adalah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan Maha Penerima taubat. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah bagian dari orang-orang yang taubat kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah sehingga kita diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita kembali kepada Allah sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila thoriqi mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.